Buka puasa atau sahur tidak ada lauk? Tenang, ada abon ikan tongkol. Tinggal ditabur di atas nasi hangat. Berbuka dan sahur jadi lebih nikmat. Rasanya dijamin enak. Bumbu dan rempahnya nendang. Bergizi, tinggi protein. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat abon ikan tongkol. Nah, bagaimana cara membuatnya? Diikuti terus ya videonya. Tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, diikutin terus sampai nanti selesainya. Untuk membuat abon ikan tongkol, saya sudah sediakan 1 ekor ikan tongkol segar yang sudah dikukus dan siap untuk diolah. Ikan tongkolnya saya bersihkan dulu ya dari duri dan kotorannya. Ini kepalanya saya buang saja, tidak dipakai. Ini saya belah dulu ini ya, jadi 2 bagian dulu. Karena di bagian tengah ini ada duri yang sangat besar dan panjang teman-teman, sepanjang ikan tongkolnya. Nah, saya buka dulu jadi 2 bagian. Nah, kelihatan ya durinya yang tengah ini besar banget. Nah, ini saya buang dulu. Kemudian masih ada duri-duri yang lain yang lebih kecil tentunya ya. Seperti ini, aduh panjang banget durinya teman semua. Saya bersihkan dulu ya semua duri-durinya dari ikan tongkolnya ini karena masih banyak, sampai bersih tentunya ya. Selanjutnya ikan tongkolnya setelah dibersihkan dari duri dan kotorannya, saya akan suwir-suwir kecil-kecil seperti ini ya. Saya suwir-suwir semua sampai habis ya. Setelah disuwir kecil-kecil, daging ikan tongkolnya saya giling kasar ya. Saya masukkan ke dalam chopper. Jangan ditambahkan air ya teman semua. Choppernya langsung saya tutup. Chopper Mito Chiba memang serbaguna. Buat bikin abon ikan tongkol gini jadi lebih praktis. Giling ikan tongkol teksturnya jadi bagus. Masak buat berbuka dan sahur jadi semakin lancar pakai chopper Mito Chiba. Selanjutnya saya akan giling kasar ya. Ini semua bahan untuk bumbunya abon ikan tongkol. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang besar. Saya tambahkan sedikit air. Ini Mito Chiba CH250, chopper yang awetnya kebangetan. Satu-satunya chopper dengan teknologi paten 9 mata pisau. Mesinnya sangat kuat dan bertenaga. Halusin bumbu dapur jumlah banyak, tidak ada kendala. Dilengkapi dengan termostat, lebih aman saat digunakan. Segera upgrade chopper di rumah dengan Mito Chiba. Tersedia di toko elektronik terdekat, dapat voucher minimarket hingga 100.000 atau check out di official online shop Mito, ada diskon spesial. Sekarang saya mulai buat abon ikan tongkol ya. Saya tumis terlebih dulu bumbunya yang sudah digiling kasar. Diaduk-aduk. Saya tambahkan garam. Saya tambahkan bahan aromatiknya. Ada daun salam, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya, ketumbar bubuk, gula merah, kaldu jamur. Nah, diaduk-aduk sampai bumbunya matang ya teman semua, sampai aromanya wangi ya. Bumbunya sudah matang ya, aromanya sudah harum. Saya akan masukkan sedikit saja air ya. Ini hanya untuk melarutkan bumbunya saja. Saya aduk-aduk. Saya masukkan ikan tongkol yang sudah dikukus dan sudah digiling kasar ya teman semua. Saya masukkan semua. Diaduk-aduk sampai jadi abon, sampai teksturnya ini kering ya teman semua. Apinya kecil saja, jangan ditinggal ya. Diaduk terus sampai jadi abon supaya tidak gosong ya. Kalau teman semua abon ikan tongkolnya ini suka pedas, pada waktu menggiling bumbunya tadi ditambahkan cabai rawit merah ya teman semua. Ini saya sengaja tidak kasih cabai rawit karena supaya tidak pedas dan anak-anak bisa makan semuanya ya.
Ini masih terus saya aduk-aduk dengan api kecil ya teman semua, karena teksturnya ini masih basah ya, jadi sampai kering nanti. Jangan ditinggal, terus diaduk-aduk. Memang harus sabar ya teman semua untuk membuat abon ini. Teman semua, kalau abon ikan tongkolnya ini mau diganti dengan jenis ikan yang lain boleh ya, asal dagingnya pilih yang tidak lembek. Bisa ikan tenggiri, ikan tuna, itu bisa ya. Lain kalau ikan gurame pasti tidak bisa ya, karena dagingnya lembek. Bisa dicoba mana yang suka, pilih ikan tenggiri, bisa ikan tongkol seperti ini, bisa. Sudah setengah kering ya abonnya, tapi saya masih terus aduk-aduk sampai abonnya ini kering. Jadi supaya awet ya, tahan lama, disimpan di kulkas. Ini rasanya enak banget teman semua, sedap dan gurih ya. Abon ikan tongkolnya sudah matang ya teman semua. Teksturnya ini sudah kering ya, bisa dilihat teman semua ya. Dan kalau diaduk-aduk ini terasa ringan banget begitu. Kalau belum kering, belum matang seperti ini kan agak berat waktu ngaduknya ya. Jadi ini sudah cukup, rasanya sangat enak banget teman semuanya. Saya matikan dulu ya apinya. Buka puasa atau sahur tidak ada lauk? Tenang, ada abon ikan tongkol. Tinggal ditabur di atas nasi hangat. Berbuka dan sahur jadi lebih nikmat. Rasanya dijamin enak. Bumbu dan rempahnya nendang, bergizi, tinggi protein. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!